Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ibu dosen yang kami hormati, perkenalkan kami dari kelompok 6. Kami akan membawakan materi tentang pandangan fikih Islam terhadap kehamilan, kelahiran, dan pengasuhan anak yang insya Allah akan dibawakan oleh semua anggota kelompok kami. Materi yang pertama perihal definisi fikih akan disampaikan oleh saya sendiri, Muhammad Ridwan Fauji. Materi yang kedua, fikih kehamilan, akan disampaikan oleh saudari Elsa Wandi Putri. Materi yang ketiga, persalinan, kelahiran, dan masa kehamilan, akan disampaikan oleh saudari Rianti Riyadul Jannah. Materi yang keempat, pandangan Islam tentang kelahiran dan persalinan, akan disampaikan oleh saudari Adinda Tania. Materi yang kelima, hak-hak anak dalam Islam, akan disampaikan oleh saudara Rudi Sopandi. Dan yang terakhir, materi hak asuh anak akan disampaikan oleh saudara Indra. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita langsung masuk ke materi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Fauji, saya dari kelas ekstensi. Nah, untuk pembahasan sekarang kita akan membahas pandangan Islam tentang fikih dalam kehamilan, kelahiran, dan juga pengasuhan anak. Nah, sebelumnya kita membahas fikih, pasti teman-teman dan rekan-rekan sekalian sudah sangat tidak asing lagi mendengar kata fikih. Fikih. Pasti kita sering mendengar. Nah, terus apa itu yang dinamakan dengan fikih? Untuk definisi fikih itu ada dua pembahasan. Yang pertama secara asal bahasa, yang kedua ada secara istilah. Fikih secara bahasa, fikih itu berasal dari kata bahasa Arab ya, fuqaha atau ya fuqaha, yang ketika ditafsir menjadi fuqaha yafqihu fikhan, yang bermakna mengetahui, mengerti, dan memahami. Nah, jadi kalau secara bahasa, fikih itu artinya faham. Setiap yang faham disebut fikih. Sama halnya seperti al-fahmu, faham. Dengan kata lain, setiap memahami atau mengerti tentang sesuatu, maka bisa disebut fikih secara bahasa. Nah, misalkan seperti ini. Tukang bangunan faham dengan cara membuat bangunan, itu sudah bisa disebut fikih. Kita perawat faham tentang ilmu keperawatan, itu sudah bisa disebut fikih secara bahasa. Pemain sepak bola faham dengan cara bermain sepak bola, taktiknya dan lain sebagainya, itu sudah bisa disebut fikih kalau secara bahasa. Tapi yang kita perlukan adalah fikih secara istilah atau menurut istilah. Lalu bagaimana fikih menurut istilah? Fikih menurut istilah asli bahasa adalah ma'rifatul ahkami syar'iyyatil amaliyati biadillatiha tafsila. Yang artinya ilmu tentang hukum syar'i yang bersifat amaliyah yang digali dari dalil-dalil yang terperinci. Jadi kalau secara bahasa, fikih itu adalah ilmu tentang hukum. Hukum apa? Hukum syara' atau hukum yang bersifat Islam yang tujuannya untuk mengatur amaliyah atau mengatur cara hidup kita seperti apa. Nah, itu fikih. Yang digali, digali di sini maksudnya dihasilkan atau didapatkan dari mana? Nah, dari dalil-dalil yang terperinci, misalkan dari Al-Qur'an, hadis, sunnah, ijma para ulama. Nah, dari Al-Qur'an kita sudah jelas banyak sekali hukum-hukum. Nah, tapi kita tidak bisa mengartikan hukum tersebut langsung, harus ada mufasir atau ahli tafsir dalam Al-Quran. Nah, sudah di sunnah. Sunnah itu bisa menjadi hukum yang dilakukan oleh Rasul. Karena sunnah itu kan dibagi menjadi 3 bagian. Pertama ada sunnah fi'liyah. Kedua sunnah qauliyah. Ketiga sunnah takririyah. Jadi yang dilakukan, yang diucapkan, dan yang disetujui oleh Rasul. Itu sudah bisa menjadi hukum. Seperti itu. Paham ya tentang fikih? Nah, tapi mohon maaf sebelum dilanjutkan, sebelum kita membahas tentang fikih dalam kehamilan, pandangan Islam tentang kelahiran dan pengasuhan anak,
Mohon maaf mungkin dari rekan-rekan nanti ada yang bertanya, kok materinya cuma sedikit, kok hanya segini. Nah, karena kalau kita berbicara fikih, itu kita akan membicarakan tentang hukum yang sangat luas. Apalagi fikih dalam kehamilan, membahas tentang perempuan, itu bakal sangat luas sekali. Makanya dari kelompok kita hanya akan membatasi tentang pandangan saja, pandangan Islam tentang fikih dalam kehamilan yang sering dilakukan saja. Misalkan ketika perempuan sedang hamil bagaimana cara sholatnya, rukhsah dalam sholat, terus ketika puasa bagaimana rukhsah dalam berpuasanya. Kita tidak akan membahas yang lain-lain karena pertama disiplin keilmuan kita belum sampai ke sana, yang kedua materi yang kita dapatkan juga belum sejauh sana, mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Mencegah hal yang tidak diinginkan di sini maksudnya kita salah penyampaian, salah materi, nanti kan menimbulkan salah paham juga. Nanti biar yang jelasnya insya Allah akan dibahas oleh Ibu. Karena ketika membahas fikih kehamilan ini akan sangat banyak sekali hukum-hukumnya. Pertama, ketika perempuan yang sedang hamil, bagaimana cara suami menafkahinya, bagaimana apakah yang sedang hamil boleh dicerai atau tidak, bagaimana masa idah ketika perempuan hamil, terus nanti membahas nifas, membahas hukum-hukum yang lain dan lain sebagainya, itu bakal panjang sekali. Kelompok kami belum sanggup untuk menjelaskan sampai ke sana, kita hanya akan membahas yang umumnya saja. Jadi mohon untuk teman-teman nanti kalau ada pertanyaan dan lain sebagainya kita boleh diskusi nanti, kata Bayun ya, diskusi. Dan kalau ada materi yang kurang, insya Allah nanti akan ditambahkan oleh Ibu. Ya, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fikih kehamilan. Dalam agama Islam, kehamilan merupakan salah satu bentuk kebesaran Allah dan bukti bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Hal ini tercermin dalam firman Allah di surat Az-Sajdah ayat 7 sampai dengan 10 yang artinya, yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya, dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah, kemudian Dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina atau air mani. Kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam atau tubuhnya ruh atau ciptaannya, dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Pada ayat di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kabar bahwa semua ciptaannya berada pada bentuk dan rupa sebaik-baiknya. Dari kabar ini, para ulama menampilkan perselisihan dalam menganggap serta mengartikan terhadap ciptaannya yang memiliki rupa kurang baik, seperti halnya kera. Karena kehamilan merupakan hal yang bisa disebut sangat luar biasa dalam pandangan Islam, maka dalam beribadah pun ada rukhsah atau kelonggaran seperti halnya sholat. Sebagai seorang muslim, sholat adalah ibadah yang wajib dilakukan, tak terkecuali saat hamil. Sayangnya, dengan kondisi perut yang semakin membesar, ibu hamil seringkali kesulitan untuk melakukan gerakan-gerakan sholat, terutama saat ruku dan juga sujud. Puasa wajib dilaksanakan setiap muslim di bulan Ramadan. Selain menahan diri rasa ingin makan dan minum, puasa juga sangat bermanfaat untuk kesehatan. Khususnya perempuan yang sedang menyusui dan ibu hamil. Di bulan Ramadan, mereka mendapatkan keringanan atau rukhsah tidak mengerjakan puasa pada bulan suci Ramadan. Perempuan yang sedang hamil atau yang harus menyusui, maka boleh meninggalkan puasa. Namun, harus menggantinya dengan bayar fidyah 1 mud atau kurang lebih sama dengan 0,6 kg, setara dengan ukuran dan harga makanan yang ia makan sehari-hari. Seperti yang telah Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 184, yang artinya, bagi orang-orang yang berat menjalankannya atau jika mereka berpuasa, membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Untuk selebihnya akan dijelaskan oleh teman-teman yang lain. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rianti Riyadujana. Saya akan menjelaskan tentang persalinan, kelahiran, dan masa melahirkan. Persalinan, kelahiran, dan masa melahirkan.
Persalinan dan kelahiran merupakan kejadian fisiologi yang normal. Persalinan normal adalah proses pengeluaran janin yang terjadi pada kehamilan cukup bulan, yaitu berkisar 37-42 minggu. Lahir spontan dengan presentasi belakang kepala yang berlangsung kurang lebih 18 jam tanpa komplikasi baik ibu maupun janin. Selanjutnya adalah masa melahirkan. Seorang wanita yang baru saja melahirkan harus memperhatikan beberapa hal di antaranya. Yang pertama adalah bebas dari aktivitas fisik beribadah. Setelah melahirkan, seorang ibu akan mengalami nifas selama 40 hari. Pada masa itu, seorang wanita dibebaskan bahkan diharamkan dari kegiatan ibadah seperti sholat, puasa, dan membaca Al-Quran. Yang kedua adalah menjaga kesehatan dan kebersihan. Pasca melahirkan, wanita memerlukan perhatian di bidang kesehatan. Di samping banyaknya darah kotor yang keluar, pada masa nifas, kondisi wanita juga dalam keadaan luka. Selain perawatan, menjaga kebersihan juga harus diperhatikan agar tidak timbul penyakit. Yang ketiga adalah larangan melakukan hubungan suami istri selama masa nifas. Islam melarang pasangan suami istri untuk melakukan hubungan intim sampai darah kotor tersebut berhenti. Bahkan dari kesehatan pun melarang melakukan hubungan intim saat nifas karena jalan lahir pada wanita tersebut masih dalam keadaan penyembuhan dari luka yang diakibatkan dari kelahiran bayi. Yang terakhir, yaitu yang keempat, mandi setelah berakhirnya masa nifas. Setelah berakhirnya masa nifas, seorang wanita diwajibkan untuk mandi, maka ia akan menjadi bersih dan suci. Segala aktivitas keagamaan sudah bisa dilakukan dan juga telah sah melakukan hubungan suami istri. 40 hari adalah waktu yang cukup untuk memulihkan seorang wanita baik kesehatan fisik dan juga mental. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pandangan Islam terhadap kehamilan dan persalinan. Islam secara tersirat telah menjelaskan bahwa seorang wanita boleh menjaga jarak dalam kehamilannya dengan tujuan supaya memberikan anak perhatian yang cukup dan untuk menjaga kesehatan wanita itu sendiri. Mengandung dan melahirkan adalah sebuah perjuangan yang beresiko tinggi. Kelalaian dalam menjaga kesehatan dan keselamatan ibu hamil bisa berakibat fatal dan bisa menyebabkan seorang wanita meninggal dunia dalam kondisi melahirkan. Dalam Al-Quran ditegaskan bahwa seorang ibu harus menyusui anak secara baik dan mencukupi dengan batas waktu selama 2 tahun. Dalam firman Allah, Quran Surat Al-Baqarah ayat 233 menjelaskan yang artinya, dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak selama 2 tahun penuh bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Seorang wanita memberikan ASI secara sempurna hingga 2 tahun, artinya dia tidak hamil selama proses menyusui tersebut. Jadi wanita tersebut tidak akan hamil selama proses menyusui. Kehamilan itu sendiri membutuhkan sebuah perjuangan yang akan merepotkan seorang ibu dalam menyapikan bayinya. Setelah 2 tahun berulah, seorang ibu hamil boleh hamil kembali dan proses kehamilan itu sendiri membutuhkan waktu. Berarti jarak yang ideal bagi seorang ibu untuk mempunyai anak adalah 2 tahun 9 bulan. Meskipun memiliki anak merupakan hak kedua orang tua, baik bagi ibu maupun bapak, bukan berarti seorang ayah sebagai pemimpin dalam rumah tangga boleh memaksa kehendaknya dalam menentukan jumlah anak dan mengatur jarak antara anak. Karena Islam sangat menekankan pentingnya musyawarah dalam segala urusan, apalagi dalam hal yang sangat penting dan bagi resiko satu sama lain. Dalam hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Ali Imran ayat 159 yang artinya, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hak-hak anak dalam Islam.
Anak-anak berhak atas nafkah yang ma'ruf baik secara kesehatan maupun sosial. Sejak masa bayi, seorang anak membutuhkan makanan yang bergizi, yang cukup dan seimbang untuk mendukung pertumbuhannya. Ketidakseimbangan gizi dapat menyebabkan ancaman bagi pertumbuhan sang anak, baik secara dari luar maupun dari dalam. Contoh ancaman dari luar misalnya seperti turunnya daya tahan tubuh yang dapat menyebabkan mudahnya terkena penyakit, sedangkan ancaman dari dalam seperti buruknya pertumbuhan baik itu fisikis maupun fisik. Dalam Islam, nafkah anak telah dijelaskan atau ditegaskan dalam Al-Quran. Yang pertama adalah air susu ibu. ASI atau air susu ibu merupakan makanan pokok yang paling bagus bagi anak, terutama ketika hari-hari pertama kelahiran sampai dia berumur 2 tahun. Seperti yang telah dijelaskan pada Quran Surat Ahqaf ayat 15, yang artinya seorang ibu mengandung anak dan menyapih atau memberikan air susu kepada anaknya selama 30 bulan. Yang kedua adalah makanan yang cukup. Di samping ASI, seorang anak membutuhkan makanan tambahan seiring dengan bertambahnya usia. Orang tua harus menyediakan makanan yang cukup dan bergizi supaya anak-anak dapat tumbuh dengan baik dan cerdas. Seperti yang telah ditegaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 233, yang artinya ayah harus memberikan kepada mereka nafkah dan pakaian dengan ma'ruf. Yang ketiga adalah pakaian yang layak. Di samping makanan, seorang anak juga membutuhkan perlengkapan sehari-hari seperti pakaian yang layak dan bersih. Masa bayi merupakan masa rentan terhadap penyakit. Penyediaan makanan yang layak dan menjaga kesehatan pakaian yang digunakan bayi sangat penting dalam menjaga kesehatan bayi tersebut. Yang keempat adalah tempat tinggal yang memadai. Seorang anak harus disediakan tempat tinggal yang layak dan bersih sesuai dengan kemampuan seorang ayah. Islam mengakui kesederhanaan dalam hidup, tetapi sederhana tidak identik dengan kumuh ataupun jorok. Rasulullah SAW bersabda, kebersihan sebagian dari iman. Dalam memberikan tempat tinggal dan tempat tidur bagi anak, khususnya bayi, harus selalu dijaga kebersihannya dan kelayakannya. Baik, sekian dari materi yang dapat saya sampaikan. Atas kelebihan dan kekurangannya, saya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Ridwan yang sudah memberikan waktunya kepada saya. Di sini saya ingin menjelaskan tentang hak asuh anak. Ketika suami dan istri bercerai atau berpisah, maka hak asuh anak itu akan jatuh kepada ibunya. Kenapa demikian? Karena seorang ibu itu yang melahirkan anaknya, otomatis ia akan mempunyai naluri keibuan untuk menjaga anaknya. Bagaimana ia memberi makan, bagaimana ia menyayanginya, bagaimana cara ia meniduri anaknya. Jadi itu akan otomatis itu ya, langsung mempunyai insting seperti itu. Sedangkan seorang ayah tidak mempunyai sifat itu ya. Ayah bisa, tapi lebih ibu yang ada. Tapi kalau sang anak sudah umur 7 tahun, maka sang anak diberi wewenang untuk memilih salah satunya, mau mengikuti ibunya atau ayahnya. Jadi syarat hak asuh anak itu ada 7, yaitu 1. Berakal, 2. Beragama Islam, 3. Agamanya kuat, 4. Merdeka, yang 5. Amanah, yang 6 itu dia itu udah menetap, sudah mempunyai rumah, dan yang 7 itu dia belum menikah lagi. Jadi ketika hal-hal tersebut ada yang tidak terpenuhi, maka hak asuh itu dianggap gugur atau tidak bisa. Sekian penjelasan dari saya.
Ya, kalau ada yang kurang mohon dimaafkan karena manusia tidak luput dari kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Syaifullah akan membacakan kesimpulan. Fikih dari bahasa artinya dari kata fikihah yang artinya mengetahui, mengerti dan memahami. Sedangkan menurut istilah yaitu suatu yang mempelajari hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah atau perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalil hukum yang terinci dari ilmu tersebut. Islam secara tersurat dan tersirat telah menjelaskan bahwa seorang wanita boleh menjaga jarak dalam mengatur kehamilan. Menjaga jarak dengan tujuan memberikan anak perhatian yang cukup dan demi kesehatan wanita tersebut. Mengandung dan melahirkan merupakan sebuah perjuangan yang beresiko tinggi. Kelalaian dalam menjaga kesehatan dan keselamatan ibu hamil bisa berakibat fatal, bahkan bisa menyebabkan seorang wanita itu meninggal. Dari rahim seorang ibu akan lahir generasi penerus yang akan menjaga kelestarian manusia dalam membangun peradaban. Mengingat persalinan dan masa nifas sangatlah penting, maka ketersediaan layanan berkualitas dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat merupakan kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi. Dan hendaknya kedua orang tua mempersiapkan semua kebutuhan pada saat mengandung sampai melahirkan dengan menggunakan persiapan yang sesuai syariat, memberikan nafkah dengan yang halal dan melaksanakan semua perintah sesuai dengan hukum agama Islam. Sekian, berikut adalah kesimpulan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.